Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramin yang kami muliakan Kanjeng Muslim Alim, segenap pengurus dan jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada tuan rumah yang telah menyiapkan tempat dan semuanya sehingga terselenggaranya acara rutin kita di Majelis Al-Mubarakah ini. Tentu mudah-mudahan Allah membalas semuanya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ketika disebut pengikut, maka ulama menjelaskan yang disebut pengikut di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka itu disebut dengan pengikutnya Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menapaki kehidupan di dunia ini, semua kita manusia tentu tidak lepas menjalani nasib dan takdir kita. Ada takdir yang bisa dirubah, itu disebut dengan takdir mu'allaq. Ada takdir yang memang tidak bisa dirubah-rubah lagi, karena itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan takdir mubram. Apa di antara takdir mubram itu? Takdir mubram itu diantaranya adalah kematian. Kita hari ini hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia, maka kita pasti akan menemukan yang dinamakan kematian. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya ketika telah disempurnakan pahala-pahala kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa zuhziha 'anil nar, dan kalian dibebaskan dari api neraka, wa yudkhilul jannata faqad faz, dan kemudian dimasukkan ke surga, maka itulah orang yang beruntung. Dari penjelasan ayat ini, sesungguhnya pahala kita tidak ada yang sempurna. Yang menyempurnakan dari pahala kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mayoritas manusia nanti di akhirat itu yang banyak itu masuk neraka. Wa yudkhilul jannata, kemudian dimasukkan ke surga. Artinya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang Islam sepanjang ia masih mampu menjaga dua kalimat syahadatnya sampai akhir hayatnya, maka tidak ada umat Rasulullah yang tidak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita menuju ke akhirat, orang yang di dunia ketika dia meninggal, pasti dia masuk ke dalam kubur dulu. Itu adalah alam ketiga. Karena alam pertama adalah alam rahim, yang kedua adalah alam dunia, dan yang ketiga adalah alam kubur, yang terakhir yaitu alam akhirat,
yang tidak pernah ada ujungnya lagi. Apa kehidupan kubur itu? Kehidupan kubur itu manusia taruhannya sama. Ada manusia yang as-sa'adah, yaitu manusia yang bahagia. Ketika dia meninggal, mati husnul khotimah. Ada juga manusia yang as-saqawah, yaitu manusia yang sengsara. Ketika dia meninggal, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Di kubur nanti, kalau orang yang sa'adah, yang selamat, berarti dia akan berada di taman-taman surga Allah. Tapi orang yang saqawah, yang mendapatkan su'ul khotimah, maka dia akan disiksa nanti di dalam kubur. Inilah yang akan saya bahas pada kesempatan malam hari ini. Karena tidak ada orang yang su'ul khotimah yang tidak disiksa nanti di alam kubur. Hanya saja ulama beda-beda pendapat. Karena ulama ada yang mengatakan begini, ketika ruh telah ditinggalkan oleh jasad, nafas dicabut oleh malaikat maut. Sebelum malaikat maut datang, ada 4 malaikat yang datang kepada kita. Yang pertama adalah malaikat yang bertugas membagi rezeki manusia. Ketika rezeki kita yang dibagi oleh malaikat tersebut telah habis, maka dia akan datang kepada kita memberitahu bahwa rezeki kita di dunia itu telah habis. Oleh karenanya kematian segera datang. Yang kedua adalah malaikat yang membagi minum kita selama hidup di dunia. Ketika jatah minum kita sudah tidak ada, maka orang itu iqtarabatis sa'ah, kematiannya telah dekat. Maka jangan heran kalau ada orang yang sedang sekarat atau orang yang sudah hampir meninggal, kadang-kadang kita dikasih air minum sekalipun takkan pernah masuk ke dalam tenggorokannya. Kenapa? Karena air yang kita masukkan ke tenggorokannya itu, ke mulutnya, itu sudah bukan air rezeki dia, karena rezeki dia dari air itu telah habis. Yang selanjutnya apa? Malaikat yang membagi anfasika, yaitu nafas kita. Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa setiap nafas selama kita hidup di dunia ini ada jatahnya. Kalau sekian miliar kali bernapas selama kita hidup di dunia, ketika sekian kali miliar itu telah habis jatahnya, maka itu menandakan hidup kita di dunia telah habis. Dan yang terakhir, yaitu malaikat yang menjaga ajal kita. Ketika telah sampai semua 4 ini, baru malaikat maut datang. Barulah malaikat maut itu mencabut nyawa manusia. Ketika telah dicabut, itu berarti jasad dan ruh terpisah. Kemana ruh itu? Ruh itu ulama menjelaskan, kalau orang calon penghuni surga, maka ruh yang selamat itu tempatnya namanya Illiyin. Apa Pak? Namanya tempatnya di langit ke-7. Disitulah tempat kenikmatan-kenikmatan. Kalau orang yang su'ul khotimah meninggalnya mati dalam keadaan tidak baik, maka tempat ruhnya nanti namanya as-sijjin. Tempatnya di lapis ke-7 bumi. Itulah tempat siksaan. Tapi ngapa ada jerengkong, Ustaz? Enggak ada manusia mati itu jadi jerengkong. Kalau kata ulama dijelaskan, orang ketika terpisah ruh dengan jasadnya, kalau dia orang yang tidak selamat, memang ruhnya itu penasaran. Karena ruhnya penasaran, itulah datang setan yang menyerupakan ruhnya itu masuk ke dalam binatang buas, binatang apa-apa, masuk dia. Akhirnya dia gentayangan. Yang kedua, ruh itu ada fasenya, Pak. Ketika keluar dari tubuh ini,
ada fasenya. Apa fasenya? Fasenya itu namanya jisim ruh. Ada jisim, ada ruh, ada jisim ruh. Ini kalau bicara tentang akhirat, tentang rahasia-rahasia tentang kematian. Yang disebut jisim ruh itu selama 40 hari sifat kemanusiaannya manusia yang meninggal itu pasti masih ada. Maka dia sifat kemanusiaannya ada, dia datang ke rumahnya, pulang dan sebagainya. Jadi jangan heran sampean kalau di dapur kadang piringnya berbunyi, jendelanya diketok. Itu jangan heran, itu namanya jisim ruh, Pak. Jisim ruh kalau dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya untuk tidak seperti itu, kita dianjurkan oleh Rasulullah ini untuk perbanyak zikir, untuk kita ini mentajdidul iman. Iman kita itu diperbaharui dengan membaca apa? Membaca kalimat di akhir majelis seperti yang kita ucapkan itu. Itu termasuk diantaranya, Pak. Termasuk diantaranya yang harus kita lakukan. Orang kalau ruhnya telah terpisah dari badan, dijelaskan oleh ulama, ketika dia terlepas, itu kalau orang yang baik meninggalnya husnul khotimah, nanti itu ruhnya disuruh kembalikan lagi ke badan. Cuman habasa lisanuhu, cuman lidah, badan semua dah kaku, tak bisa bergerak. Dikembalikan sehingga ketika masuk lagi ke dalam badan, itu dia bisa melihat ke keluarganya nih. Ini baru meninggal nih, kembali lagi, cuman tak bisa bergerak. Dia bisa melihat, oh kawanku yang bertakziah kepadaku ini ikut sedih. Oh ini yang enggak nih, yang tak sedih nih. Oh ini yang tak datang, ketahuan semua oleh ruh tadi. Itu sebagian riwayat begitu. Ketika diiringi dalam kubur juga sama. Di dalam kubur itu ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu tak bersatu lagi dengan jasad. Karena yang disiksa adalah ruh. Ulama kedua mengatakan bahwa ruh itu tetap masuk ke dalam tubuh. Ulama yang ketiga mengatakan ruh itu tidak masuk ke dalam tubuh, tapi dia ditempatkan oleh Allah di antara kapan dengan kulit badannya. Tapi ulama yang paling sahih menjelaskan, karena menurut ulama ini kita tidak perlu mempersoalkan ruh itu kembali atau tidak ke dalam kubur. Yang harus kita yakini adalah bahwa di dalam kubur itu ada kenikmatan, bahwa di dalam kubur itu ada siksa. Itu yang harus kita yakini. Seperti itu kata ulama. Tak perlu kita persoalkan, karena nanti kita semua kalau sudah dipanggil oleh Allah, semua kita akan menghadapi itu semua. Oleh karenanya di dalam sebuah kitab Al-Imam Al-Faqih Abu Al-Lais memberikan jalan, memberikan tuntunan kepada kita. Apa tuntunannya? Orang kalau tidak ingin ketika meninggal ada di dalam kubur nanti tidak disiksa, gampang, kata Imam Abu Al-Lais. Yang penting engkau bisa melakukan, mengistiqomahkan 4 perkara dan meninggalkan 4 perkara ini. Kalau 4 perkara ini diistiqomahkan dan 4 perkara yang lain ditinggalkan, maka orang akan terbebas dari siksa kubur. Apa yang pertama? Yang pertama adalah muhafadzatus shalah. Orang yang suka menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, karena ini modal. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab nanti di akhirat itu sholat, bukan yang lain. Maka sholat 5 waktu ini yang harus kita jaga. Kalau pengen dikubur selamat, bebas dari siksa, maka jagalah sholat 5 waktu. Yang kedua, was-shadaqatu. Perbanyaklah bersedekah. Bersedekah tidak harus banyak. Bisa 1.000, 2.000, 3.000, 5.000,
10.000, apalagi banyak, yang penting ikhlas. Sedikit juga tidak apa-apa, tetapi yang terpenting itu adalah istiqomahnya kita kok. Karena apa? Orang bersedekah itu menunjukkan kebersihan hatinya. Itu orang yang ahli sedekah. Karena orang yang hatinya tidak bersih, yang hubbud dunya, dia akan sayang untuk bersedekah. Maka sedekah as-sadaqatu tudfi'u al-fadla. Sedekah itu, satu kali bersedekah itu akan menolak 1000 bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dunianya, apalagi nanti di alamku. Orang ahli bersedekah itu akan terbebas dari siksa kubur. Macam-macam, bisa uang, bisa apa yang kita miliki. Senyum juga sedekah, Pak. Kiking ada sedekah senyum betul. Jangan Ustaz senyum sedekah, tidak kau sedekah senyum beri. Yang lebih mesem kerana orang mesem, kita kuat kayaknya kayaknya. Yang dimaksud senyum juga sedekah, apalagi kita menghadapi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pahalanya Pak sudah tidak lagi dihitung oleh Allah. Karena puasa Ramadan itu sumtumli wa ana ajzibi. Kamu puasa karena aku, maka aku tidak akan membatasi terhadap pahalanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sisa-sisa dari bukaan kalau tak habis, antarkan ke masjid, antarkan ke musholla, biar dimakan oleh orang yang tadarus Al-Quran dan sebagainya. Ini akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya apa? Wa qiraatul Qur'an. Jadi orang yang ahli istiqomah membaca Al-Quran di rumah-rumah kita, Pak. Mun bisa sejus sehari, apalagi 10 juz. Tak bisa sejus, Ustaz. Saya ini sibuk, bisnismen. Setengah juz Ustaz bisa, Ustaz. Tak ada waktu saya. 3 lembar, Pak. Oh, tetap tak bisa, Ustaz. Kamu banyak. Yaudah selembar aja. Selembar pun tak sempat, Ustaz. Setengah lembar. Setengah lembar tak bisa, Ustaz. Yang setengah bagi 2, Pak. Setengah bagi 2 kita sempat juga. Sebaris. Oh, tak bisa, Ustaz. Sebaris, Tuhan. Ya udah mati beri. Mau sebaris, Pak. Coba logika dari mana kita? Yang penting istiqomahnya, Pak. Sampai ngaji hari ini 1 Quran habis, tapi sebulan hilang. Lebih baik yang 1 lembar setiap hari rutin. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang istiqomah membaca Al-Quran adalah termasuk orang yang terbebas dari siksa kubur nanti. Yang keempat adalah wa kasratut tasbih, adalah orang yang suka mendawamkan, mengistiqomahkan membaca tasbih. Apa bacaan tasbih itu? Subhanallah, itu yang pendek. Yang sempurna apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kata Rasulullah, kalimatani khafifatan tsaqilatani 'alal mizan. Ini kalimat, 2 kalimat yang sangat ringan, mudah diucapkan, tapi memberatkan ditimbang nanti di padang mahsyar. Wa habibatur rahman. Dan 2 kalimat ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wirid subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim itu diwiridkan, Pak. Karena Rasulullah di dalam riwayat, Rasulullah itu tidak lepas setiap sehari semalam 2 kalimat ini 165 kali. Berarti tidak sampai 2 putaran tasbih. Maka wiridkan, Pak, itu, Pak. Jadi orang yang mendawamkan 4 perkara ini akan terbebas dari siksa kubur. Yang harus dihindari ada 4 pula. Apa? Yang pertama, al-kadhib, yaitu pembohong, gendek, anak bula. Jadi orang yang meninggalkan pembula, dia itu akan terbebas dari siksa kubur. Ini kan ini adalah hal yang paling mudah kita lakukan, apalagi di zaman akhir ini. Contoh begini, sampean ada kawannya handphone, padahal duduk di rumah ini,
Waalaikumsalam. Ada di mana kawan? Aku ada di seberang. Padahal Roma nih ya Rasul. Itu hal sesungguhnya tak perlu berbohong. Apa untungnya berbohong? Tak berbohong pun memang kenapa ini? Kecuali memang hal-hal yang memang misalnya itu mengancam ke nyawa harus berbohong, ya boleh lah. Kalau hanya hal sepele seperti itu, kadang kawan nelpon di rumahnya dibilang ada di pasar, 8 bulan gitu. Bohong dah. Hindari Pak, bohong itu hindari. Yang kedua yang harus dihindari adalah wan namimatu itu adu domba. Datang ke si A menjelekkan si B, datang ke si B menjelekkan si A. Akhirnya si A benci ke si B benci ke si A. Akhirnya dia bermusuhan gara-gara kita yang mengadu domba. Yang ketiga adalah wal baulu 'alal badani, yaitu orang yang kencing di atas badan. Apa di atas badan itu, Pak? Maksudnya orang kencing yang tidak dicu, lepah mancung apa lemari kayak pesakit. Itu Pak, kata Rasulullah SAW itu, fa inna amata adabil qabri minhu. Jadi yang paling banyak nanti disiksa di kubur itu orang kencing sembarangan, tak dicuci. Orang kencing berdiri yang pertama. Yang pertama itu tidak menciptakan obatnya setan. Karena setan ketika mendengar adzan dia akan hancur tulang belulangnya. Diobati dengan orang yang kencing berdiri yang tidak berdoa. Jadi kalau sampai kencing berdiri, sampai menyiapkan obatnya setan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kencing berdiri apalagi tak dicuci, nanti akan disiksa di dalam kubur. Orang kencing yang sempurna, kata Rasulullah, kalau sampai kencing itu setelah selesai, gini Pak, diurut, paling tidak 3 kalinya diurut. Biar apa? Biar sisa-sisa dari paralon ini keluar semua. Sunnah itu. Jangan kencing setelah habis langsung dicuci berdiri. Ketika sampai jalan jatuh lagi ini tes itu kenapa? Karena di selangnya tersisa. Yang benar itu adalah diurut paling tidak 3 kali. Baru cuci, baru Pak jalan. Itu kencing Pak. Bab kencing. Jadi kencingnya jangan dianggap sepele Pak. Orang kencing sembarangan itu menyebabkan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam kubur. Ini kita sudah mendekati ya Pak, mendekati bulan Ramadan seperti yang dijelaskan Pak Musa tadi. Saya juga kita semua. Ini maaf dikit agak lama terakhir kita tidak apa-apa untuk bekal kita. Ramadan ini Pak, Ramadan ini bulan Sya'ban. Kita ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu artinya pergantian catatan amal. Kata Rasulullah, orang ketika nisfu Sya'ban, ketika dia sholat 2 rakaat membaca Yasin 3 kali itu, maka dosanya habis semuanya. Kecuali 4 ini. Yang pertama, ketika ada anak punya dosa pada orang tua, dia belum minta ampun, dosanya tetap. Ketika ada murid punya guru, dia punya dosa kepada gurunya, dia tak minta ampun, maka dosanya tak kemana-mana. Ketika kepada saudara-saudaranya, maka tadi Pak Kiai Muslim itu minta maaf, seorang kiai ke murid-muridnya, ke jemaahnya minta maaf, apalagi murid kepada guru. Ini hal-hal yang seperti itu Pak. Termasuk Ramadan ini, karena kita untuk mencapai Ramadan ini yang sebenarnya dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi dari bulan Rajab ini persiapan. Nyemainya bulan Rajab, nandornya kita bulan Sya'ban, getangnya kita bulan Ramadan. Nah, masih ada bulan Sya'ban, kesempatan kita perbanyak istighfar dari hari ini. Kalau ada sangkut paut, udah nyakiti saudaranya, minta maaf, gunakan, meski hanya lewat telepon. Agar apa? Agar nanti Ramadan itu betul-betul sesuai namanya, bisa menjadi pembakar kita, pembakar dosa-dosa kita. Ketika nanti Idul Fitri kita betul-betul dosa kita telah habis. Itu artinya kembali, fitri itu suci. Artinya dikembalikan suci oleh Allah Subhanahu
tak boleh rafas, namimah, mulut jaga, mata jaga, kuping jaga, tangan kaki jaga. Kenapa di bulan Ramadan orang tidur itu lebih baik jadi ibadah, dianggap ibadah oleh Rasulullah? Kenapa? Karena kita susah menjaga mata, susah menjaga mulut, susah menjaga kuping. Ini maka untuk menghindari itu kata Rasulullah bagus tidur. Karena tidur selamat kita. Maksudnya biar puasa kita itu tidak rusak. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan yang sebentar lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan nanti kita diberi kekuatan oleh Allah lahir batin kita melaksanakan puasa sehingga kita kemudian Idul Fitri diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.